tapi jangan terlalu sumpek juga. Hidup ini perlu tertawa. Makanya Alport dikenal juga punya konsep-konsep teori tentang humor, tertawa. Katanya Alport, so many things in life, banyak sekali keruwetan, kekacauan dalam hidup kita yang ultimately hopeless. Kalau dipikir-pikir, tidak ada jalan keluarnya. Gimana yang ngatasi kerumitan hidup ini, kekacauan hidup ini? Kalau kita mikir sendiri rasanya susah jalan keluarnya. Presidennya siapa saja, apa ya jaminan? Itu kan kamu mikir, bingung nasib kita nanti gimana. Katanya Alport, that we have no appropriate sword other than laughter. Dan sebenarnya kita tahu bahwa kita tidak punya senjata apapun untuk menyelesaikannya selain tertawa. Jadi tertawalah, bahagialah, gembiralah, tidak masalah. Memang ada masalah, memang ada kerumitan, memang ada keruwetan hidup kita ini, tapi masih sangat banyak hal untuk digembirakan. Jadi gembiralah. Jangan lihat bagian sumpeknya saja. Atau seandainya kalian lihat bagian sumpeknya saja, ketawakanlah. Apa bahasa Indonesianya ketawakanlah itu? Ketawailah. Jadi tertawakan dirimu yang begitu lemahnya dirimu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Begitu konyolnya dirimu, oleh hal-hal kecil saja kamu bisa tawuran. Begitu lucunya dirimu yang rame untuk hal-hal yang tidak substansial. Kalau kamu sudah bisa tertawa atas masalahmu, itu masalahnya sudah hilang separuh. Oh, itu rumus dari Alport. Jadi, kamu sekarang ayo ketawa bareng-bareng. Oke. Ya kan? Betapa lucunya dirimu, tidak ada yang lucu, disuruh ketawa, ya ketawa saja. Jadi, kan lebih enak kalau kita tertawa. Katanya Alport, neurotik, orang sakit jiwa, who learn to laugh at himself, yang berusaha belajar untuk bisa menertawakan dirinya, maybe on the way to self-management. Mungkin dia sedang ada di jalan menuju kesembuhan, perhaps to cure. Tertawakan dirimu. Orang-orang yang agak neurotik, agak sakit jiwa, itu kan kalau dia bisa menertawakan dirinya, itu kemungkinan dia mau sembuh. Menertawakan dirinya itu, aku ini kok gila banget ya. Itu kan orang mau sembuh. Orang gila itu tidak tahu kalau dirinya gila. Jadi kalau kamu merasa, jangan-jangan saya gila ini Pak, percayalah kamu sedang sembuh. Tapi kalau kamu tidak yakin, saya ini waras kok Pak, sewaras-warasnya, itu mewakili malah. Karena orang tidak waras itu merasa dirinya waras. Kalau dia merasa gila, itu mungkin tidak masuk ke rumah sakit jiwa. Dia sadar tentang dirinya. Orang gila itu kan tidak sadar tentang kegilaannya. Maka kalau kamu masih bisa menertawakan dirimu, itu kemungkinan besar kamu masih waras. Tapi kalau kamu ngamuk terus, isinya marah-marah terus isinya, yang lain tidak waras semua kecuali aku, jangan-jangan sebaliknya. Kamu sendiri yang sedang tidak waras. Maka ada rumus dari Alport, tertawalah. Hidup ini terlalu singkat untuk dibikin sumpek. Nikmatilah hidupmu. Kalau bahasa agama, sangat banyak hal yang bisa kamu syukuri. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Termasuk yang kamu sadari atau yang tidak kamu sadari. Kamu masih bisa pakai baju, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa bernafas. Itu kan hal kecil, tidak penting, tapi perlu juga kamu syukuri. Karena mungkin banyak orang yang tidak punya kualitas, tidak punya kesempatan, tidak punya fasilitas seperti yang kamu nikmati sekarang. Orang sumpek itu orang yang tidak bisa bersyukur. Isinya mengeluh terus dalam hidup. Oke, jadi rumus masukan dari Alport adalah tertawalah.
Nah, untuk bisa, kalau kamu sedang sumpek, batinmu gelisah, kemudian kamu butuh sembuh, butuh pengobatan, katanya Alport ada 2 antara lain yang bisa menyembuhkan kita. Love received and love given. Jadi bilangannya, katanya Alport, love received and love given comprise the best form of therapy. Tidak apa-apa, didengerin aja. Jadi cinta yang diberikan atau cinta yang diterima adalah pengobat yang mujarab untuk kegalauan hidupmu. Jadi kamu mendapatkan cinta atau memberikan cinta. Kalau kamu merasa, Pak, tidak ada yang cinta saya, Pak, saya bolak-balik nembak, tidak ada yang terima misalnya, loh, tidak apa-apa, kamu masih bisa memberikan cinta. Memberikan cinta itu membahagiakan. Ya. Jadi love given, kamu kan selalu mengejar mendapatkan cinta. Tidak, memberikan cinta juga membahagiakan. Kamu bisa mencintai, itu membahagiakan. Banyak orang yang membenci. Membenci itu kan menyakitkan. Kenapa? Gejalanya sama, berpikir terus tentang orang lain di luar diri. Cuma kalau relasinya ini namanya benci, sama-sama terbayang-bayang terus di pikiran, tapi isinya capek terus, marah-marah terus, sumpek terus. Kalau cinta, terbayang-bayang terus, tapi isinya ingin berbuat baik terus, ingin menunjukkan kebaikan terus. Maka usahakan relasimu itu relasi cinta. Ketika kamu cinta, kamu selalu ingin kebaikan untuk yang kamu cintai. Kebalikannya benci. Capeknya sama. Orang benci itu kan juga terbayang terus sama yang dibenci, terus ingin gimana caranya menjatuhkan, mengalahkan, meruntuhkan yang dibenci. Sementara orang yang jatuh cinta, kebalikannya, gimana caranya yang dicintai jadi baik, jadi senang, jadi bahagia. Maka cinta adalah obat bagi jiwamu. Apakah itu memberikan cinta atau mendapatkan cinta dari orang lain? Ya, mendapatkan cinta itu tidak cuma harus dari pacar, dari orang tuamu, dari temanmu, dari sahabatmu. Kan menyenangkan mendapatkan cinta dari yang di luar diri. Jadi rumusnya obat jiwa itu tadi. Terus Alport menasehati kita, didengarkan saja, dianggap kayak rekaman. Hidup kita, kenapa kok kita susah mencintai hari ini? Karena kita banyak menghabiskan waktu kita ingin orang lain memahami kita seperti yang kita inginkan. Ingin orang lain seperti keinginan kita, itu yang sering membuat hidup kita gelisah. Jadi much of our life is spent wishing others understood us better than they do. Yang ada di pikiran kita waktu ketemu orang lain itu adalah maumu yang kamu inginkan atas orang lain. Itu yang membuat kamu gelisah terus dan kecewa terus. Karena kamu mengukur orang lain sesuai ukuranmu. Kamu ingin anakmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin temanmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin dosenmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin orang tuamu sesuai yang kamu inginkan. Itu yang membuat hidupmu susah tertawa. Kenapa? Karena keinginanmu pasti tidak sama persis dengan keinginan mereka. Kamu tidak bisa tenang hidupmu kalau patokannya ini. Jadi jangan terpatok di situ. Biarlah orang lain dengan keunikannya, kamu punya keunikan sendiri. Jadi jangan menginginkan orang lain sebagaimana yang kamu inginkan. Meminta boleh, menasihati boleh, tapi mengidealkan orang seperti idealmu, itu nanti kamu tidak bisa hidup, mereka juga tidak bisa hidup.
kamu dilanda kekecewaan, kalau kamu punya kuasa, kamu akan memaksa mereka sesuai keinginanmu. Ini yang sering jadi masalah. Contohnya nggak sulit-sulit, ngaji ini saja. Itu kan kalian ingin saya kayak gimana, aku juga ingin kamu kayak gimana. Ini kalau kita kuat-kuatan di situ, ngaji ini bisa bubar. Kamu misalnya pengen saya itu Pak, inginnya tema ngaji itu yang ini sesuai versimu. Nanti yang lain juga punya keinginan, jangan tema itu Pak. Kalau saya Pak, tema penting itu ini. Loh nek tak turuti kabeh siji ndak sido ngaji. Jadi kamu ingin saya sesuai versimu dan nanti kamu kecewa. Begitu tak angkat tema ini, yang satu ini aja yang puas, yang sini kecewa, situ kecewa. Jadi kalau kita saling mengontrol orang lain, saling menginginkan orang lain sesuai versi kita, pada akhirnya hidup kita tidak akan tenang, kita akan galau terus, sumpek terus. Karena kita ngukur orang lain dengan ukuran kita. Jadi itu, kalau tadi relasi cinta, kalau sekarang tolong biarkan orang dengan versinya. Jangan memahami orang dengan versimu. Terus ada kalimat lagi yang saya bawa tentang open mind. Katanya Alpot, kita kan sering diceramai oleh ustadz-ustadzmu, gurumu, dosenmu menyuruh kita open mind, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu berarti menerima hal-hal baru. Dan ini dianggap kebaikan. Katanya Alpot, iya, secara ideal berpikiran terbuka itu bagus. Tapi dalam prakteknya kelihatannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Berpikiran terbuka itu berarti kan kita menerima wawasan yang baru sehingga wawasan yang lama disingkirkan. Padahal katanya Alpot, prosesnya tidak begitu. Berpikiran terbuka itu prosesnya tidak sesederhana kelihatannya. Berpikiran terbuka itu selalu dalam bentuk konflik. Kenapa? Karena kalau ada yang baru, kita memahaminya kan pasti dengan kacamata yang lama. Kalau tidak pakai kacamata, Pak, tidak bisa. Hidup kita itu selalu punya cara berpikir, cara pandang, punya perspektif yang lama. Sehingga ketika ada yang baru masuk, itu kan tidak serta-merta kita telan, tapi selalu kita lihat dengan kacamata lama yang kita miliki. Itulah gunanya masa lalu sebenarnya. Jadi berpikiran terbuka itu bukan kok membuang yang lama kemudian tiba-tiba mengambil yang baru, tapi sebenarnya mengadaptasi yang baru dengan kacamata lama. Makanya ada gium yang terkenal, al-muhafadzah alal qadim wal akhdhu bil jadid. Ini kalau bahasa Arabnya, kalimatnya Alpot mungkin begitu. Jadi kamu kan tidak pernah tanya, apa tidak tabrakan Pak? Yang lama dijaga, yang baru diambil. Ini kan kalau urusannya sama kan bisa saling menggusur. Jadi katanya Alpot tidak begitu sebenarnya prosesnya. Jadi prosesnya itu yang baru masuk, tapi yang baru ini pasti kita pahami dengan kacamata lama, sehingga nanti terjadi adaptasi. Pada akhirnya yang baru dan yang lama saling lebur, lahir sesuatu yang beda, yang baru. Nah, ini salah satu pandangannya Alpot. Oke, terakhir ada kalimat, life is too short so we must generalize. Hidup ini pendek, tidak usah berpikir terlalu detail, menghabiskan waktu, generalisirlah. Kita memang generalisasi itu kadang-kadang tidak bertanggung jawab karena melihat beberapa menyimpulkan semua, tapi kalau kita tidak mengeneralisir, kita tidak bisa hidup. Iya, pasti ada generalisasi. Ada pengecualian pasti iya, tapi kan kita harus mengambil prinsip-prinsip umum.
Jadi rumusnya itu begitu. Ini maksudnya apa? Tadi kan kita punya filosofi hidup, punya pandangan hidup, punya persepsi-persepsi tentang kehidupan. Sifatnya kan pasti generalisasi, tidak apa-apa. Prinsipmu itu mungkin untuk kasus tertentu tidak cocok, tidak apa-apa. Karena kalau kamu tidak mengeneralisasi, kamu nyari prinsip yang cocok untuk semua hal, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak apa-apa kamu simplifikasi, generalisasi. Yang penting Pak, mulai semester 1 sampai semester akhir nanti lulus, saya jangan sampai punya pacar. Itu kan prinsip. Mungkin tidak cocok dengan situasi tertentu, tapi kamu harus punya ini. Ini kan kamu mengeneralisasi masalah, mensimplifikasi masalah. Tapi ya kita butuh itu. Kalau kamu ingin detail, punya prinsip yang cocok untuk semua hal, mungkin tidak ketemu. Hidup ini selalu ada pengecualian-pengecualian dan dinamika-dinamika. Dinamika itu yang kadang-kadang membuatmu harus melanggar generalisasi tadi. Tapi ya tetap kamu harus punya generalisasi. Pemikiran-pemikiran umum. Karena kalau tidak, ya kamu susah jalan. Nyali prinsip paling sempurna, paling bagus untuk dipegangi, tidak akan ketemu. Selalu ada kelemahannya. Maka ambil satu yang menurutmu paling relevan, terus jalankanlah. Kalau nanti ada kekeliruannya, ya revisilah, tidak masalah. Hidupnya yang luas, yang lentur. Dan itu perintahnya agama. Kalau kalian baca Quran, juz 15, kata-kata paling tengah itu kan kita diperintahkan untuk lentur. Wal yatalattaf. Lenturlah. Kalau kamu kaku, kamu akan mudah patah. Kalau kamu terlalu lunak, kamu akan mudah hancur. Maka lenturlah. Lentur itu lihat, cuma bisa berubah sesuai situasi, tapi kamu tidak patah. Jadi kita harus, kalau bahasanya Sunan Kalijogo, ngeli neng ora keli. Jadi mengikuti arus tapi tidak hanyut. Mengikuti arus itu kan kita sadar terus mengikuti arus. Aktif sifatnya dalam kesadaran. Kalau hanyut itu kamu mengalir tapi tidak sadar. Maka hidupmu harus mengikuti arus, tidak apa-apa. Sekarang zaman apa, yuk diikuti. Tapi secara sadar, sehingga kita bisa tahu yang tidak cocok dibuang, yang cocok dijalankan. Tapi jangan hanyut. Kalau hanyut nanti air masuk semua, perutmu kembung dan kamu bisa tewas. Jadi ikutilah arus tapi jangan hanyut. Life is too short, so we must generalize. Oke? Saya kira itu materi hari ini. Ya, ndak apa-apa kayak dengerin kayak dengerin rekaman ya. Karena slide-nya baru error. Ya ini yang tadi disebut dinamika. Hidup itu ya ada ininya segala. Tidak selalu cocok sama keinginanmu. Ya, dunia tidak berputar sesuai keinginanmu. Dia ada rumus-rumusnya sendiri. Hikmahnya apa? Kamu kejar sendiri. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.